Dimanapun saat ini berada, senang dapat bertemu kembali dalam program Obat Tidur pada malam hari ini. Saya angkat sebagai pemimpin pujian dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya itu Bapak Lubis. Dan pada malam hari ini sebelum kita bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan, Allah yang begitu Tuhan Yesus memberkati kami Bapa. Kami sungguh Tuhan Yesus merasakan kasih setiamu Tuhan. Kami sungguh Tuhan Yesus merasakan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami masih dapat berjumpa kembali Bapa di dalam program ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau semakin memberkati program ini Bapa. Maka program ini Tuhan Yesus untuk menjaga jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau bertata Bapa di atas firman-Mu dan juga bertata di atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian di depan Tuhan. Kasih yang sempurna telah kami terima dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita mengangkat lagu pujian dari Allah. Kasih yang sempurna Tuhan Yesus telah kami terima dari Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih Tuhan dalam hidup kami. Benar Bapa yang baik, Engkau tak pernah biarkan kami berjalan dengan sendiri. Tuhan selalu ada menyertai kami. Tuhan selalu ada berjaga buat kami. Kami bangga punya Yesus yang selalu mengasihi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, termulia namamu. Dan saat ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, hamba berserah dalam tuntunan-Mu. Engkau menolong, Kau mengurapi Bapakku yang baik. Dan hamba juga berdoa buat setiap orang yang mendengarkan. Berkatilah semuanya mereka. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program ini, yaitu program obat tidur. Program yang sangat luar biasa, di mana di dalam program ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan, membuat kita bersemangat dalam menjalani setiap hari-hari kita. Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar firman Tuhan sebentar. Matius 26 ayat 74 sampai 75. Saya ulangi kembali. Matius 26 ayat 74 sampai ayatnya yang sampai ayatnya yang ke-75. Saya akan bacakan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya sebelum ayam berkokok, "Engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberi tema buat perenungan kita malam ini, yaitu dampak dari pemulihan. Saya memberi tema ini bukan hanya dari ayat yang baru saja saya sampaikan, tetapi saya mengangkat tema dari setiap ayat-ayat firman Tuhan yang saya kutip. Nah, saya ulangi kembali tema firman Tuhan pada malam ini, yaitu dampak dari pemulihan. Nah, bicara tentang dampak dari pemulihan, berarti Bapak Ibu sebelumnya mengalami masalah atau tidak beres seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan firman Tuhan ini? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita boleh perhatikan Bapak Ibu bahwa Petrus ada sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin kita sudah sering dengar ini ya, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Petrus ada sampai 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Mengapa dia menyangkal Tuhan Yesus? Karena dia takut Bapak Ibu. Dia melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lalu dia, saudaraku yang kekasih, takut kepada ahli-ahli Taurat dan juga ahli-ahli agama saat itu yang ada menyidang Yesus, karena Yesus pada saat itu mau disalibkan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Petrus takut sehingga dia menyangkali Tuhan Yesus. Dia berkata, "Aku tidak kenal dengan mereka. Aku tidak kenal dengan orang itu." Dia mengatakan seperti itu. Bahkan sampai dia bersumpah Bapak Ibu. Kita boleh perhatikan ayat-ayatnya di dalam firman Tuhan ini yang menyatakan bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dalam ayatnya yang ke-70 katakan di sini, "Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, 'Aku tidak tahu
apa yang engkau maksud? Lalu ayatnya yang ke-32, lalu ayatnya yang ke-72 dikatakan, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya katakan kembali bahwa sampai 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Baru nyatalah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkali aku. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali, maka berkokoklah ayam, Bapak Ibu. Saudara, dalam firman Tuhan ini, Petrus menyangkal Tuhan Yesus oleh karena dia takut dianiaya seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita perhatikan Bapak Ibu, ketika Tuhan memulihkan kehidupan daripada Petrus, dia menjadi seorang yang pemberani. Saudaraku yang kekasih, ketika Roh Kudus mengubahkan hidupnya, ketika Roh Kudus memperbaharui rohnya, dia menjadi seorang yang pemberani. Bapak Ibu, kita boleh perhatikan ayatnya yang menyatakan bahwa Petrus adalah orang yang pemberani. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13. Boleh kita perhatikan di dalam firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Mahkamah Agama yang menyidang Petrus pada saat itu heran kepada Petrus dan Yohanes akan keberanian mereka, Bapak Ibu. Karena mereka berapi-api menyampaikan Injil. Karena mereka berapi-api bersaksi tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dulunya dia adalah seorang penakut, sampai-sampai menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tetapi perhatikan ketika Roh Kudus mengubahkan hatinya, ketika Roh Kudus memperbaharui hidupnya, dia menjadi orang yang pemberani. Dipakai Tuhan dengan luar biasa, dipakai Tuhan dengan dahsyat, Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan juga mencatat dalam Kisah Para Rasul ini, sekali khotbah Petrus bertobat 3.000 jiwa. Bayangkan Bapak Ibu, sangat luar biasa Tuhan memakai Petrus, orang yang dulunya penakut, dipakai dengan hebat. Petrus bukanlah orang yang terpelajar. Firman Tuhan juga menyatakan dari Petrus bukan orang yang terpelajar. Bahkan juga kita tahu bahwa bagaimana kehidupan Petrus sebelumnya, yaitu seorang nelayan, Bapak Ibu. Seorang nelayan pakai Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bahkan juga firman Tuhan banyak mencatat akan hal-hal yang dahsyat atau mujizat yang diadakan oleh Petrus. Orang lumpuh dia sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Seorang penakut bahkan sampai menyangkal Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengubahkan hidupnya, ketika Tuhan memperbaharui hidupnya, dia menjadi orang yang hebat, dia menjadi orang yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Nah, lalu saat ini mari kita bawa kepada kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin kita adalah orang yang gagal. Mungkin kita lemah di dalam pengetahuan. Atau mungkin kita punya pendidikan yang rendah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari datang kepada Tuhan. Seperti Petrus yang diubahkan oleh Tuhan. Seperti Petrus yang diperbaharui oleh Tuhan. Menjadi orang yang hebat. Menjadi orang yang luar biasa. Saudaraku, dia bukannya orang yang terpelajar, atau dengan istilah sekarang dikatakan orang yang terdidik. Dia bukan orang yang punya pendidikan yang hebat.
saudara. Tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa, dipakai Tuhan dengan hebat. Kenapa? Karena Tuhan mengubahkan hatinya. Karena Tuhan telah memperbaharui kehidupannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih. Karena itu, bagaimanapun keadaan kita, mungkin kita orang yang lemah di dalam pengetahuan, atau mungkin kita orang yang sering gagal di dalam hidup ini, saudara, mari datang kepada Tuhan, bawa hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memperbaharui setiap kehidupan kita. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera yang tidak mendatangkan kecelakaan, tetapi Dia menyediakan masa depan yang cerah buat kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jangan menyerah Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita sudah sering gagal, atau mungkin kita lemah di dalam pengetahuan. Saudara, siapa saja Tuhan bisa ubahkan. Jangan pandang masa lalu Bapak Ibu. Masa lalu tidak dapat diubahkan. Tapi masa depan bisa kita rubah. 1 detik ke depan bisa kita rubah Bapak Ibu. Saudara yang terkasih. Ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan. Sebagaimana Rasul Petrus diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimanapun kehidupan kita saat ini. Apakah kita adalah orang yang begitu banyak pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan yang kita lakukan? Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan kita. Tuhan sanggup memulihkan kita. Saudara yang terkasih. Dan akan kita lihat nantinya bagaimana dampak daripada pemulihan itu. Seperti yang dialami oleh Rasul Petrus. Jangan menyerah. Mari tetap optimis bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Dari yang tidak ada apa-apa menjadi orang yang hebat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang menjadi perenungan kita pada malam ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita dan menjadi berkat bagi kita. Dan mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita katakan pujian kita di hadapan Tuhan. Tak usah takut, Allah menjaga, dan nantinya kami serahkan kepada Bapak Gembala kami. Tuhan telah menyampaikannya melalui hamba-Mu, bahwa betapa dahsyatnya pekerjaan-Mu ketika Engkau telah mengubahkan pribadi-pribadi kami semua. Terima kasih Tuhan kalau kebenaran firman Tuhan membangkitkan semangat kami saat ini dalam pelayanan. Tara pujilah Engkau ya Bapa, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita telah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya Evangelis Suandi Lubis STH, di mana beliau telah menyampaikan pesan Tuhan sebagaimana dampak daripada pemulihan. Kita melihat bagaimana Petrus saudaraku awalnya dia penakut ketika dia sebelum dia saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, awalnya dia penakut, tetapi ketika dia mendapatkan baptisan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul, maka dia menjadi pemberani. Dan yang luar biasa bagaimana disampaikan tadi bahwa ribuan orang bertobat dibuatnya. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus telah memenuhi dia. Roh Kudus telah membaptis dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, Dia akan memenuhi kita dengan kuasa, membaptis, akan memberikan pengurapan buat kita saudara-saudara sekalian, dan akan dilakukannya perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Tidak hanya satu pribadi saja dalam Alkitab, ketika dia diubahkan oleh Tuhan, maka dia memiliki hidup yang berdampak. Contohnya saudaraku seperti perempuan Samaria, di mana saudara satu desa dimenangkannya itu kota Samaria atau desa Samaria. Demikian juga itu tadinya Petrus, luar biasa. Saya percaya saudara-saudara sekalian, kalau kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan akan mengubahkan kita ke arah yang lebih baik.
Percayalah saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkara besar akan terjadi dalam hidup kita. Dia saudaraku yang memberikan masa depan yang luar biasa bagaimana disampaikan tadi. Karena dalam masa lalu saudara tidak ada masa depan. Dalam masa lalu tidak bisa lagi kita ubah saudaraku masa lalu itu. Tetapi masa depan saudaraku sangat menentukan kehidupan kita saudara. Atau sangat itulah yang perlu kita kejar saudara-saudara sekalian. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku. Saya ingin menyapa kita semua sebelum saya berdoa untuk kita. Shalom untuk bundanya Kiki ya, Kiki, terima kasih atas kebersamaan Ibu mengikuti ini program ini. Kiranya Ibu dan Bapak anak-anak juga semua sehat. Demikian juga Ian Imah dari kota Sarawak ya, dari Malaysia. Terima kasih Ibu telah mengikuti ini. Demikian juga Ibu Santri Manurung. Dan juga Oyen dari Malang, Mitra dan juga Pagil Halawa. Terima kasih Pak sudah mengikuti program ini. Tira Irawati, Lija, Erlina Burmanurung, terima kasih. Dan Bapak Poli Minmin yang dari Malaysia telah setia juga terus mengikuti program ini. Dan terima kasih Pak kalau sudah memberikan bintang bagi kami sebagai dukungan 330 bintang. Memang banyak orang yang mau memberikan bintang memang. Seperti tadi ya banyak orang bertanya ya. Tapi keolahan, tapi buat saya kalaupun belum bisa membuat bintang bisa dipelajari. Kalau bukan harus bintang juga langsung kemasukkan ke rekening itu selesai sudah. Gak perlu bintang-bintang itu. Baik, kemudian kepada Sterling yang mengikuti terima kasih juga. Ibu Rustani yang sedang berada di Batu Ampar terima kasih. Bahkan juga Ibu Reli terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati apapun yang merupakan kerinduan Ibu. Bahkan juga Ibu Meida Purba Pakpak terima kasih Ibu sudah mengikuti. Herlina Burus Tompul ini sahabat istri waktu masa mudanya terima kasih. Mama Dion Tobing ya, Mama Dion Tobing terima kasih. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita apapun masalah persoalan hidup kita. Sekali lagi saya mau sampaikan buat kita semua, kalau Bapak Ibu Saudara kewalahan dalam mendukung memberikan bintang bagi kami telah memberikan yaitu nomor rekening di layar kaca daripada handphone kami Saudara. Dan dukunglah pelayanan ini, tapi yang terutama saya meminta supaya dibagikan di beranda FB-nya. Karena nanti orang-orang akan banyak saudara menonton dan diberkati oleh Tuhan. Mengenai memang masalah bintang atau dukungan dana, bukan itu tujuan kami. Yang pertama Bapak Ibu tahu dari dulu sudah hampir 1 tahun ini, sudah 8 bulan program ini, 9 bulan ya, mulai dari bulan 2 sampai sekarang ya. Artinya bukan itu, tapi kami merindukan banyak orang diselamatkan dan banyak orang bertobat, itu yang terutama. Tapi kalau Tuhan Roh Kudus juga gerakkan hati Ibu dan Bapak ya boleh memberikan bintang atau masukkan ke rekening itu. Kenapa kami berikan nomor rekening itu? Karena ada yang meminta nomor rekening itu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari komennya, mana nomor rekeningnya mau kirim persembahan gitu ya. Itu mulanya ya. Memang dulu pernah saya buat, tapi tak pernah orang mengira, saya simpan lagi gitu. Tapi habis itu saya ini gerakkan lagi ya kan. Ya. Baik. Saat ini kita berdoa dan mari satukan hati dan iman kita. Saya percaya bahwa Allah kita Allah yang besar akan melakukan perkara besar untuk kita. Ya. Bapak kami berdoa untuk saat ini Ibu Kiki, Engkau berkati. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati hidupnya, suami istri, anak-anaknya. Berkati Ibu Ian Maya Tuhan dari kota Sarawak. Bapak Surgawi saya berdoa Engkau berkati hidupnya, keluarganya. Berkati juga ya Tuhan Santri Manurung dan keluarganya. Oyen juga Tuhan senantiasa Engkau memulihkan keluarganya. Engkau berkati ya Tuhan Fagil Halawa. Engkau berkati Bapak, berkati hidupnya, berkati Tira Irawati keluarganya. Berkati Lisa, berkati Herlina Borumanur juga. Berkati keluarganya. Bapak Puli Mimin juga Engkau berkati Bapak dan keluarga semua. Berkati Lester Lin, berkati juga Rustani. Berkati Bapak Ibu Reli dan pergumulannya Tuhan mengenai keturunan Engkau tolong. Engkau berkati Meida Pakpak Bapak Surgawi. Engkau berkati keluarganya dan usaha mereka. Engkau berkati ya Tuhan saat ini Mama Dion, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau berkati Bapak yaitu Yanti Marison. Engkau berkati campur tangan. Engkau berkati Herlina Boru Tapu Bolon. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau berkati Mitra juga merupakan tim gereja ini. Berkati juga ya Tuhan semua yang mengikuti program ini. Mungkin juga ada yang tidak nampak nama-nama mereka ya Tuhan di dalam layar handphone kami.
Kiranya Tuhan Allah menolong mereka, memberkati mereka. Bapak, saya berdoa kapan saja ditonton ya Tuhan Yesus program ini atau video ini, kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini saya berdoa buat masalah, siapa tahu masalah kesehatan mereka terganggu. Bapak, bukankah Engkau adalah anak Daud? Bukankah Engkau juga ya Tuhan dari Nazaret, Yesus dari Nazaret yang menyembuhkan orang lumpuh? Nama yang besar, nama yang punya kuasa yang dipakai oleh Petrus, kami pakai saat ini menyembuhkan penyakit mereka adalah nama Yesus. Demikian juga Yesus anak Daud yang menyembuhkan orang yang kerasukan setan, yang anak perempuan kanan. Kami pakai nama itu, Yesus anak Daud, menyembuhkan mereka dan membebaskan mereka yang terikat. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terkhusus pemulihan ekonomi, Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati kami Bapak. Saya berdoa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan juga dari antara mereka yang sudah lama menikah namun belum memiliki keturunan, Bapak berikanlah keturunan bagi mereka permata hati. Bukankah Engkau berkata kalau kami menikah ya Tuhan, maka Engkau juga telah memberikan mandat kultural bagi kami untuk menguasai bumi, yang berarti beranak cucu. Maka oleh karena itu berikanlah dan jamalah kandungan mereka. Biarlah Tuhan tidak melihat kelemahan dan dosa-dosa mereka. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Bapak. Buatlah anak-anak kami semua menjadi anak yang baik. Kiranya mereka menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati pengkhotbah kami telah menyampaikan pesan Tuhan bagi kami. Berkati gereja Gebirawa Indah. Berkati ya Tuhan Yesus, yaitu kota kami, kota Batam. Engkau berkati Bapa Indonesia, NKRI harga mati bagi kami. Kiranya Tuhan Presiden, wakil jajarannya sampai tingkat terendah, tingkat RT RW. Kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Khususnya Bapak, kami berdoa buat stabilitas negara ini ya Tuhan, yang menjaga keamanan negara. Kiranya kami serahkan ABRI ke dalam tangan Tuhan, bahkan juga Polri. Bapak, segala gerakan-gerakan separatis kami tolak, katakan kuasanya dalam nama Yesus. Berkatilah ya Tuhan tempat kami di mana kami sedang berada yang saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Bapak Surgawi. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa saat ini untuk Ruth Marissa, Putri Sian, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi kami mohon sebagaimana tadi setelah saya sampaikan juga, kiranya Bapak Ibu mau membagikan di beranda saudara, di IG, di cerita, bahkan juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka sahabat saudara dan keluargamu akan menontonnya dan mereka juga diberkati sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Tak lupa juga kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara supaya besok malam di jam yang sama pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat kita juga akan tayang kembali dan kita akan dilayani oleh Evangelis Domingus STH. Beliau adalah juga seorang hamba Tuhan yang setia, yang baik, akan menyampaikan pesan-pesan khusus untuk kita pada besok malam. Dan saya juga percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan melalui khotbah yang barusan kita dengarkan. Tentu sekali kita telah disegarkannya, telah juga membuat mata kita percaya, hati yang bersuka, dan akan tentunya akan bisa tiru nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu di akhir program ini saya mau sampaikan sekali lagi buat kita salam sukses, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi pada besok malam. Haleluya, haleluya. Shalom, puji Tuhan.